Nggak usah desek-desek kami sampai ke kamar kecil. Mau RJ enggak gitu ya. Bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Jadi kita jangan salah sangka. Jadi waktu pertemuan tadi Mas Roy tidak ikut masuk. Ya itu. Bukan karena apa-apa, tetapi Mas Roy memang pihak yang langsung terkait dengan perkara. Kalau kami advokat ini penegak hukum. Jadi advokat berdiskusi sama jaksa, sesama penegak hukum itu sesuatu yang tidak dilarang. Ya, karena itu Mas Roy sebagai pihak yang berkepentingan tidak ikut. Jadi menunggu di luar. Yang kita bicarakan itu adalah bagaimana menegakkan hukum formilnya, terutama prosedur itu, SOP itu dipatuhi, itu satu. Yang kedua, mungkin teman-teman bertanya, loh, kalau begitu Mas Roy, Dr. Tifa ingin kasus ini dihentikan. Iya, jawabannya. Tetapi jangan salah, kami tidak meminta maaf, kami tidak meminta restoratif justice. Di dalam KUHP yang baru, penghentian perkara itu bermacam-macam sebabnya. Ada 10 yang terbaru. Dan salah satunya pemberhentian demi hukum. Karena kami menganggap bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga seharusnya kasus ini ya sudah dihentikan. Karena sudah bertentangan dengan hukum. Bahkan sejak awal, ketika dilakukan penyelidikan, sudah salah. Karena yang ada di Barreskrim belum dinyatakan dihentikan atau berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak ada niat untuk kemudian restoratif justice, menyerah dan lain sebagainya. Justru kita ingin menegakkan hukum, membuktikan bahwa apa yang dilakukan penyidik itu melanggar hukum. Apa yang dilakukan penyidik itu bertentangan dengan hukum yang ada. Karena itu sebagai advokat, ya kami juga ingin menegakkan hukum yang benar dan selurus-lurusnya. Oke, itu satu. Adapun mengenai ijazah dan lain sebagainya, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami mendorong agar ada pembuktian yang adequate, yang memadai terhadap kebenaran apakah ijazah palsu atau tidak. Nah, salah satunya tentu dari forum yang memang pembuktian ijazah tersebut. Yaitu misalnya citizen lawsuit yang walaupun kemarin dinyatakan tidak dapat diterima atau di MO, bukan berarti kemudian tidak bisa dilakukan proses banding atau bahkan nanti kasasi. Kita akan lihat. Dan bukan tidak mungkin juga nanti ada pengaduan-pengaduan yang terkait dengan laporan baru. Laporan pidana baru yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi bahwa yang bersangkutan sudah melakukan pelanggaran hukum pidana yang nyata dengan ditemukannya fakta-fakta atau bukti-bukti baru melengkapi bukti-bukti sebelumnya. Termasuk juga misalnya spesimen ijazah yang disampaikan oleh KPU dan KPUD. Sementara kasus Mas Roy dan Dr. Tifa sekali lagi bukan kasus pembuktian ijazah, tapi kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Karena itu kita dari awal mengatakan itu bukan kasus pembuktian ijazah. Sehingga langkah yang kami tempuh adalah minta kasus ini dihentikan karena sudah melanggar hukum. Itu ya, kawan-kawan sekalian, agar kemudian tidak salah. Ya. Dan kami juga tidak ingin bahwa klien kami ini kemudian dengan sebab-sebab tertentu, dengan semena-mena kemudian ditahan atau diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Pertanyaan menarik ya, karena tadi mungkin nggak terdengar karena nggak ada mikrofon. Jadi katanya dari tembok ratapan mengatakan nggak akan memberikan RJ. Siapa yang minta RJ ke sana? Nggak sama sekali. Dari awal RJ itu tidak ada, kalau dalam bahasa daerah saya, sak kuku ireng pun ya. Jadi sekuku kecil hitam itu nggak ada sama sekali kita minta RJ. RJ itu tidak menang ya. RJ itu kalah. RJ itu menyerah kalah. Restorasi. Jadi bagi sahabat-sahabat kami yang melakukan RJ terserah. Tapi mereka tidak menang. Mereka justru kalah. Kalah total ya. Kalah sekalah-kalahnya, sehina-hinanya. Jadi kami nggak akan RJ. Ada satu pendapat hukum kawan saya juga sih sebenarnya, mantan Kompolnas yang juga bilang RJ adalah penyelesaian terbaik. Enggak. Kami masih sangat kreatif untuk bisa menemukan jalan yang lain. Maka waktu itu kita tempuh jalan dari MK. Meskipun belum diterima karena ada yang kurang pas, nggak apa-apa. Kita nanti masukkan lagi. Dari citizen lawsuit ya. Terakhir harusnya NO itu kan di awal ya. Need over class itu kan harusnya di awal. Tapi kenapa tiba-tiba ditaruh di belakang? Ya udah nggak apa-apa. Nanti ada lagi nih CLS yang dilakukan oleh
bapak-bapak dari Purnawirawan TNI. Banyak jalan itu, termasuk juga kita memvalidasi, memverifikasi aturan-aturan baik di dalam KUHP lama maupun KUHP baru yang ternyata kita buktikan kan hari ini ada seorang yang bohong lagi tuh. Setidaknya orang itu udah bohong berkali-kali ya. Yang Jumat yang lalu mengatakan sudah limpah, kemudian sudah P21. Loh kok P21 yang berkehendak melakukan P2 yang berwenang melakukan P21 saja tadi mengatakan kami belum menerima berkasnya kok. Kok yang sana sudah memastikan P21 itu gimana gitu loh. Jadi artinya kita itu menerapkan hukum itu dengan benar, dengan detail. Kenapa saya sedikit tambahan? Kenapa tidak kami melakukan praper ya atau pra peradilan? Praper itu hanya salah satu langkah. Dan praper itu pilihan ya. Tidak mesti harus praper. Karena praper itu misalnya menggantungkan perkara ini di bawah satu hakim tunggal dengan waktu pemeriksaan yang hanya seminggu. Apa rela perkara yang panjang ini yang sudah setahun diperkarakan dilaporkan dan kasusnya sudah hampir 13 tahun hanya diputus selama seminggu oleh seorang hakim tunggal praper? Enggak. Kita enggak akan mempertaruhkan hal semacam itu. Kita akan taruh nanti kalau misalnya ini dipertaruhkan di sidang yang benar. Tapi sidang yang benar pun itu pun sidang untuk pengujian ijazahnya. Ijazah itu adanya di CLS, jangan salah. Bukan di sidang pencemaran nama baik yang terus-menerus katanya dilakukan dan saya akan bawa ijazahnya. Bohong itu. Enggak ada itu. Berkali-kali sudah ada kesempatan untuk bawa ijazahnya, enggak pernah dibawa kok. Gitu. Jadi artinya sekali lagi saya jawab ya bahwa untuk RJ ya kalau bahasa anak muda sorry Mac gitu ya. Kita enggak akan RJ ya. Itu ya. Enggak usah nawar-nawarin RJ lah gitu. Enggak usah juga desak-desak, enggak usah nawarin umroh, enggak usah desek-desek kami sampai ke kamar kecil. Mau RJ enggak gitu ya. Atau enggak usah nawarin macam-macam. Ya, enggak ada sama sekali soal itu. Ya, terima kasih. Terkait dengan pernyataan Pak JK di UGM tersebut, nah ini artinya Pak JK melihat apakah ada upaya politisasi atau seperti apa begitu? Terima kasih. Saya tidak tahu, saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan si siapa? Rismon. Dan kedua saya mengatakan bahwa ini sudah 2 tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak, demo. Sudahlah Pak Jokowi, sudahlah. Kasihlah ijazah saja. Itu saja. Timbul lain. Sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakatnya berkelahi sendiri. Saling memaki masyarakat. 2 tahun. Ini saya ingin kasih tahu sama Anda. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi. Tapi karena sudah selesai urusan ini, maka kita sebuah warga negara biasa. Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Banyak yang mengatakan, apalagi Pak JK itu, apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK sehingga begini. Apa satu dulu Pak JK? Ada nggak? Ada satu dulu nggak? Ada nggak? Salawan nggak Pak Jokowi? Enggak. Si Rismon mau ketemu saya dengan 7 orang. Saya tidak terima. Mana jadi? Hah? Minta waktu, nanti dipilihkan WA-nya oleh temannya yang saya tolak. Roy suruh mau ketemu, saya tolak. Demi saya mau netral. Mana itu? Ini. Baca.
Dia mau ketemu saya dengan 7 orang. Berikan buku, dia kasih bawa buku saya. Mau ditemani oleh beberapa orang. Saya tolak. Saya tidak mau campur dengan urusan. Tapi ini soal Rismon ini sudah melibatkan semua orang. Dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan aja. Ya sama marah, kenapa? Apalagi saya, dituduh kasih 5M. Mana saya kasih 5M? Ketemu aja tidak tahu saya. Kenal pun tidak. Ini buktinya. WA-nya. Tidak, saya bilang, ya jangan terima. Saya bilang lagi, mau bohirnya. Menemu saya, tidak mau saya. Kenapa tiba-tiba sensitif sekali saya katakan, saya seniornya. Siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta? Saya membawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega. Ibu, ini calon baik orang PDP. Ah, jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau setuju. Jadilah gubernur. Itu pun saya, kasih saya. Sehingga waktu dia menang jadi gubernur, setelah ke Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba dia. Datang ke rumah ucapkan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai orang. Baru datang sama saya. Coba. Dia jangan bilang apa Jokowi, saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau. Kasih lihat foto ini. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Ngerti? Dia jangan macam-macam itu. Hoax. Tawa. Memang, ini 2 tahun dia gubernur. Oke, silakan. Saya tidak campur. Saya tidak pernah datang waktu gubernur. Tiba-tiba mau jadi presiden. Saya bilang lah, belum cukup pengalaman. Jangan. Nanti rusak negeri ini. Tapi Ibu Mega kasih tahu saya. Dia tidak mau take kalau saya tidak wakilnya. Kenapa saya mesti wakil? Karena Pak JK yang paling berpengalaman. Bimbinglah dia. Aduh, saya mau pulang ke kampung waktu itu, mau pulang ke Bekasi. Jangan. Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau take kalau bukan Pak Yusuf. Ya bukan saya minta. Bukan. Ibu Mega yang minta sama saya. Agar dampingi. Karena beliau tidak ada pengalaman. Iya tak? Coba. Minta maaf ya. Kasih tahu semua itu. Buser-buser itu. Dia tidak jadi gubernur kalau bukan saya. Ngerti? Di rumah ini di depan. Begitu pulang dihubungkan menang, datang langsung ke Mega, langsung ke saya. Itulah ceritanya. Kenapa
Saya tidak pernah minta jadi wapres sama dia. Hanya Ibu Mega bukan memaksa, mendorong. Jangan Pak Yusuf, saya tidak mau TK kalau bukan Pak Yusuf yang diwakilnya. Bahaya ini. Coba cek saya Ibu Mega. Saya tidak pernah bicara Jokowi untuk minta wapres. Tidak pernah. Jadi orang, kenapa tiba-tiba wapres? Iya, karena bahaya negeri ini kalau dia sudah dipilih oleh PDIP. Jadi saya orang Golkar, bayangkan. Orang Golkar, tapi oleh PDIP mencalonkan saya wakil. Bukan karena partai. Hanya karena perlu dibantu beliau ini. Perlu didampingi. Kalau tidak rusak negeri ini. Itu pendapat Ibu Mega. Bayangkan Ibu Mega itu. Dia mencalonkan, dia mengatur, tapi dia hanya hati. Ibu Mega luar biasa. Orang paling demokratis. Ibu Mega. Mengatur, dia. Saya mau pulang ke Makassar, jangan dulu pulang, Pak Yusuf. Bantu ini. Aduh, bagaimana ini saya mengurus perusahaan? Jadi, ya akhirnya oke lah. Jadi, waktu pertama saya tidak pernah ketemu, walaupun saya bawa ke Jakarta. Tanya semua orang, tanya Hamid. Ini dekat di Solo. Nah, saya datang sama dia. Pak Jokowi. Ini Ibu Mega minta saya dampingi Bapak. Dia tidak bisa. Mereka tidak mau tanya. Kenapa begini? Tapi ya, demi negara saya kerjakan. Demi negara. Bukan demi Jokowi. Demi negara saya kerjakan. Tugas itu. Atau saya ceritakan bagaimana di kabinet. Selama 5 tahun. Tak usah ceritakan. Ya. Oke. Itu tadi. Siapa lagi? Kalian? Hah? Ya, silakan. Pak JK kemarin sempat menyinggung Pak Jokowi terkait menjadi presiden karena ada jasanya Pak JK, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Tapi gimana Pak, ini kan kemarin Pak JK juga sempat menyinggung kalau misalnya Bapak menjadi presiden bisa rusak negara ini gitu. Ya, tanggapan saya ya sebetulnya itu berita gembira bagi siapa sih gitu kan ya. Itu kan yang penting ya. Jadi pemberitahuan SP3 penetapan SP3 kepada Rismon itu bikin bahagia siapa, itu yang paling penting loh ya. Karena kan sejak awal ya, ini sudah hampir ulang tahun ya, tanggal 30 April 2025 sudah hampir ulang tahun pertama. Orang yang paling khawatir tentu saja dengan perkara ini bukan kami, bukan saya ya. Ini dalam hal ini adalah saya ya, Dr. Tifa. Kan bukan saya yang khawatir. Apabila kemudian semua materi ataupun kebenaran yang sudah kami ungkapkan dalam 1 tahun ini kemudian diketahui oleh khalayak, pasti ada pihak yang paling khawatir. Siapa sih pihak yang paling khawatir? Ya tentu saja Pak Joko Widodo gitu ya. Jadi tanggapan saya adalah bahwa sepertinya Pak Joko Widodo ini membuat sebuah strategi di mana dia mengharapkan atau dengan segala macam termasuk yang sampai ke saya juga ya, bujukan-bujukan untuk RJ dan sebagainya yang sudah disampaikan oleh para termul beberapa waktu yang lalu secara gencar pada saya dan secara tegas saya tolak ya. Dan itu adalah strategi dari Pak Joko Widodo untuk agar seluruh tersangka itu mengajukan RJ dan kemudian akan diberi SP3. Seperti juga yang masyarakat ketahui ya, bahwa ada 3 pihak yang melakukan jalur itu ya, jalur pengampunan itu kan gitu ya, yaitu Egy Sujana, kemudian Damai Hadi Lubis ya mengajukan pengampunan dan kemudian disusul dengan Rismon gitu kan, seperti itu. Nah mestinya dalam beberapa kurun waktu kemarin itu
Pak Joko Widodo ingin semuanya gitu ya. Ya saya, ya Mas Roy Suryo, ya Bu Kurnia, ada Pak Rizal dan Bang Rustam Effendi mestinya gitu ya. Jadi artinya saya bisa membaca begini. SP3 Rismon itu dijadikan sebagai sebuah gimmick gitu ya, atau sebuah offering ya kepada para tersangka ini agar mereka mau, atau termasuk saya itu mau untuk mengajukan RJ, sowan ke Solo ya, kemudian mengajukan SP3 dan sebagainya gitu ya, seperti itu ya. Jadi tanggapan saya itu. Dok, ini kan status tersangkanya udah gugur dan Rismon juga sudah tidak terlalu banyak muncul di media lagi gitu. Hanya tersisa soal dia dengan Pak Yusuf Kala. Nah, apakah kedepannya dokter sendiri akan ada komunikasi lanjutan dengan dia atau udah cut off saja dan fokus dengan tim yang sekarang gitu untuk mengusut kasus tudingan ijazah Jokowi ini? Iya, sebetulnya ini khusus ya kalau saya bicara tentang Rismon gitu ya. Ya ada kekecewaan sangat mendalam dan juga saya sampaikan pada sosial media terutama Twitter ya. Karena kami berangkat berjuang bersama-sama tuh tanggal 15 April 2025 dan kemudian hubungan kami bertiga terutama itu tumbuh menjadi persahabatan gitu. Dan saya sangat yakin bahwa Rismon ini adalah seorang doktor, seorang master engineering dari Yamaguchi University gitu kan. Dan itu berkali-kali dia sampaikan juga ya pada kami gitu kan, bagaimana dia cerita tentang bagaimana dia kuliah dan meraih doktor dan masternya di Jepang gitu ya, dan kami sangat percaya gitu. Bahkan beberapa kali juga pada podcast juga kami bertiga menyanyi himne Gajah Mada dengan sangat khidmat begitu ya. Jadi itu adalah sebuah kebanggaan gitu. Saya bangga punya adik kelas, punya junior yang sepintar Rismon gitu ya. Tapi kemudian ya kecewa gitu ya, sedih sekali gitu ya. Ternyata kita semua ini ya, saya terutama sedih sekali gitu atas apa yang disampaikan oleh beberapa orang termul ya, yang kemudian mengajukan laporan ke Polda gitu ya tentang pemalsuan status pendidikan atau riwayat pendidikan dari Rismon ini ya. Jadi ternyata menurut termul ya, menurut para termul ini kita semua tahu ya siapa mereka, dan kemudian mereka juga sudah beranjang sana ke Yamaguchi University dan ternyata diberikan informasi bahwa memang betul ya gelar dari Rismon ini ternyata tidak otentik begitu ya. Jadi kan saya sedih sekali ya. Apalagi waktu kami membuat surat kuasa ya, ini KTP-nya Rismon ya. Ini saya pegang itu, ini semua kuasa hukum ini juga kuasa hukumnya Rismon, karena selain TPDT tim pembela Dr. Tifa itu juga kami punya bertiga ya, kami RRT itu bertiga dan kami menyerahkan KTP seperti ini kepada kuasa hukum kami gitu ya. Jadi otentik bahwa dia menggunakan gelar doktor dan master engineering yang ternyata itu menurut beberapa orang saksi mata itu ya termul yang sudah ke Jepang, ternyata ini gelar palsu. Jadi sedih sekali saya hampir sampai dengan hari ini hampir nggak percaya gitu loh. Masa iya sih seorang Rismon memalsukan gelarnya gitu ya, karena itu kan pidana ya, hukumannya 10 tahun, denda 1 miliar gitu. Untuk apa dia melakukan itu gitu ya? Itu yang bisa saya sampaikan. Artinya saya sedih sekali, saya sangat kecewa, sedih sekali saya dengan fakta ini. Mengawali pagi Anda dengan informasi terbaru. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Kompas Pagi di Kompas TV Channel 11 pada televisi Anda.